Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai penggerak roda kehidupan. Salawat teriring salam tak lupa selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan yaitu Pak Friski Danur Rahmat. Perkenalkan, nama saya Alicia Melianti Utami, kelas Ekonomi Syariah 2 angkatan 2018 dengan NIM 1820602073. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah perpajakan judul Subjek dan Objek Pajak Orang Pribadi dan PTKP. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang telah didapatnya. Dasar hukum pajak penghasilan sendiri yaitu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kategori pajak penghasilan sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni pajak penghasilan yang dikenakan wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha, dan pajak penghasilan yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan pajak penghasilan itu sendiri. Selanjutnya, subjek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak yang pertama ada orang pribadi, yang kedua ada warisan yang terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak atas warisan tersebut. Yang ketiga badan usaha. Yang keempat bentuk. Subjek pajak dalam negeri dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terdiri dari orang pribadi. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Yang kedua ada badan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dalam badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang ketiga, subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan atau menggantikan yang berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah yang pertama orang pribadi tadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat duduk di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif mengandung arti bahwa seseorang, sesuatu, atau badan yang sudah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak penghasilan yang dilihat dari sudut subjeknya. Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.
yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 1. Penggantian atau imbalan. Yang kedua, hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang kelima, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedelapan, royalti. Royalti ini sendiri adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran. Yang kesebelas, keuntungan berupa pembebasan hutang. Yang ke-12, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembalian aktiva. Yang ke-14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto. Yang penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga. Yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, objek pajak orang pribadi. Objek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun luar Indonesia. Penghasilan dapat dikenakan pajak penghasilan bersifat final adalah: yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah atau undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham. Yang keempat, penghasilan dari pengalihan harta. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya. Selanjutnya, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ketentuan terkait SPT masa penghasilan pasal 25. Yang pertama itu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa pajak penghasilan pasal 25 adalah: pertama, WPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, WPOP yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP. Yang kedua, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online. Penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. 1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang kedua, dikecualikan dari kewajiban SPT tahunan adalah WPOP yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan. Terima kasih. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.